Kalau ketahanan pangan itu ujungnya nanti beras murah, pangan murah. Ya. Sehingga petani dipaksa menyubsidi konsumen. Kebijakan pertanian harus dipisah dengan kebijakan pelindungan sosial. Petani itu tugasnya memproduksi pangan dengan kualitas yang baik, dengan jumlah yang cukup, dan harus mampu melanjutkan usaha pertaniannya ke anak cucunya. Urusan bahwa ada orang yang tidak mampu membeli pangan, itu jangan dibebankan ke petani. Itulah fungsinya Kemensos. Kan kalau dibagikan alat pertanian, itu kan aset negara. Di desa itu kadang-kadang bingung mengelolanya. Akibatnya kadang-kadang dibiarkan aja, kita lihat gambarnya itu. Tapi kalau dia dikelola secara bisnis, oke, BUMDes boleh sewakan, hasil sewanya untuk melihara alat dan untuk membeli bahan bakar dan sebagainya, itu mungkin malah bisa lebih jalan. Isu pertanian dan pangan ini sangat strategis untuk Indonesia emas. Populasi dunia 10 miliar tahun 2045. Penduduk Indonesia 320 juta. Mau makan apa maksudnya diproduksi di mana, dengan cara apa, oleh siapa. Itu kan pertanyaan besar. Kemudian juga perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, kemudian kita cari, oke, kalau kita mau punya kekuatan pangan, kuncinya di mana? Salah satu kuncinya input. Itu ada tenaga kerja, ada air, ada benih, ada obat-obatan, ada alat mesin pertanian, dan ada pupuk. Kebijakan pupuk seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Jadi kita tidak lagi-lagi berdebat masalah pupuk saja, tapi pupuk sebagai bagian dari strategi besar. Undang-undang pangan ya tahun 2012 itu bicara bukan hanya ketahanan pangan, tapi kemandirian dan kedaulatan. Tapi sekarang narasi yang keluar selalu ketahanan. Ini yang kita concern. Kenapa? Kalau ketahanan pangan itu ujungnya nanti beras murah, pangan murah. Sehingga petani dipaksa menyubsidi konsumen. Kebijakan pertanian harus dipisah dengan kebijakan pelindungan sosial. Jadi petani itu tugasnya memproduksi pangan dengan kualitas yang baik, dengan jumlah yang cukup, dan harus mampu melanjutkan usaha pertaniannya ke anak cucunya. Nah, urusan bahwa ada orang yang tidak mampu membeli pangan, itu jangan dibebankan ke petani. Itulah fungsinya Kemensos, fungsinya program Keluarga Harapan. Jadi jangan dicampur, jangan dibebankan ke petani. Itu akan salah satu langkah yang menurut kami paling penting dari sisi politik pangannya. Input pertama yang kita anggap penting sekali adalah sumber daya manusia. Ada 5 rekomendasi kita, karena memang dominasi usianya sudah menua petani kita, informalitasnya tinggi dan kemiskinannya tinggi. Satu, pendidikan formal, kita apresiasi sebetulnya banyak sekali pendidikan formal yang pendidikan tinggi terutama yang mendalami pertanian. Jangan hanya fokus pada teknik budidaya, tapi komponen agribisnis, komponen teknologi, dan komponen pertanian lestari. Ke depan kan dunia menuntut pertanian lestari gitu. Kedua, petani harus betul-betul mindsetnya berkelompok, tapi berkelompoknya bukan horizontal versi sosialisme gitu. Kalau versi sosialisme petani berkumpul dengan petani, lawannya pemilik lahan gitu kan. Sekarang nggak gitu. Sekarang harusnya petani berkelompoknya dengan yang punya truk, dengan yang toko benih, itu harus jadi satu organisasi gitu. Kemudian literasi juga penting. Literasi ada 2, digital sama keuangan. Digitalisasi ini kita jangan membayangkan terlalu canggih lah, petani kita kan sudah tua dan pendidikannya mungkin tidak terlalu tinggi. Yang penting mereka bisa tahu ramalan cuaca, bisa membandingkan harga di pasar-pasar terdekat mereka. Dan kalau literasi keuangan yang penting ini Pak Akbar, smoothing consumption. Karena petani itu kan terima uangnya siklusnya beda-beda. Kalau karet, kalau saya nggak salah seminggu sekali terima uang. Petani padi kan 4 bulan, 6 bulan gitu ya. Itu kelamaan. Kan mereka harus diajari smoothing consumption gitu. Itu kemudian juga mengakses keuangan formal. Kemudian partisipasi usia muda ini penting ya, kita tidak terlalu utopis juga, kita minta anak muda untuk berpanas-panas, berpeluh-peluh, bermandi lumpur. Mungkin tidak ke situ loncatnya, tapi mungkin mereka bisa terjun ke sektor jasa pendukung pertanian seperti pergudangan, agregator komoditas, transportasi, teknologi penyewaan drone dan lain-lain lah ya. Atau mereka bisa diarahkan ke pertanian organik atau pemetaan lahan gitu. Memang masih banyak Pemda yang belum memiliki data spasial untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Artinya ada lahan yang tidak boleh diutak-atik, tidak boleh jadi klaster perumahan. Yang berbahayanya adalah ketika terutama pada saat namanya pilkada itu ditransaksikan gitu ya, untuk pemenangan, dan kemudian itu berubah perencanaannya dari menjadi kawasan perumahan. Pada riset yang pertama kami menemukan terutama di Jawa Barat. Tingkat lahan semakin sempit, sedikit, dan kemudian juga jumlah petani, terutama di masyarakat itu semakin mengecil. Menjadi temuan pada 2 riset. Pengair ini kita apresiasi ya, Kemen PUPR membangun luar biasa gitu. Tapi ya kita beberapa studi dan temuan BPK bahwa banyak yang belum terintegrasi sampai ke petak sawah atau tersiernya belum nyambung. Kemudian banyak yang kondisinya rusak. Sehingga kita harapkan bukan hanya membangun tapi merawat itu sama pentingnya. Penyakit lama muncul lagi. Ya, karena membangun tapi kemudian tak mampu merawat gitu loh. Karena mungkin indikator keberhasilannya kan berapa baru yang dibangun, berapa kilometer jaringan baru yang dibangun. Betul. Itu mungkin lebih seksi bagi prestasi, bagi pencapaian
Terutama untuk pemberitaan. Tingginya ketergantungan pada alsintan impor. Kemudian alat lokal produksi lokal hanya beberapa persen dari kebutuhan. Kemudian harus cocok dengan situasi kondisi sosial dan alam setempat. Misalnya lahannya sempit-sempit, adanya di perbukitan, dikasihnya traktor yang besar, misalnya kan tidak cocok gitu. Dan terakhir yang paling penting nih Pak Akbar, kan kalau dibagikan alat pertanian itu kan aset negara. Jadi di desa itu kadang-kadang bingung mengelolanya gitu. Ini seperti apa? Aset negara kan tidak bisa sembarangan. Akibatnya kadang-kadang dibiarkan aja, kita lihat gambarnya itu. Tapi kalau dia dikelola secara bisnis, oke, BUMDes boleh sewakan, hasil sewanya untuk melihara alat dan untuk membeli bahan bakar dan sebagainya. Itu mungkin malah bisa lebih jalan. Gitu. Artinya kita masih bermasalah dalam hal bagaimana memanage aset ini. Untuk yang pupuk organik, ini kan memang diatur oleh Kementan dan peredarannya juga Permendak mengawasi. Jadi karena dia produk yang ada zat kimianya dan berbahaya gitu, maka dia diatur. Dan diatur ini artinya petani boleh bikin sendiri tapi tidak boleh jual ke kelompok lain. Nah, ini perlu dibantu dengan sertifikasinya. Sertifikasinya di Jawa Tengah kemarin kita dikasih itu 75 juta dari persiapannya, Pak. Itu dia. Jadi itu nggak mungkin petani sendiri. Supaya mereka bisa produksi, tersertifikasi dan bisa menjual ke kelompok lain, itu harus dibantu.